beliau mencetuskan teori sampah lah, itu yang kita akan bahas pada sore hari ini. Sembari menunggu beliau, mungkin ada yang mau disampaikan dulu oleh teman-teman, apa ya ekspektasinya mengikuti acara sharing session pada sore hari ini gitu mungkin. Sudah ada, Bu. Bilangnya di Japri sudah ada gitu. Di grup. Mungkin sekilas tentang teori sampahnya beliau ya. Teori sampah itu kan saya melihat, saya juga belum sebenarnya belum begitu paham. Makanya kita harus menunggu Mas Faf dulu biar bisa menjelaskan lebih rincinya gitu. Ini kan beliau tentang hal-hal yang menjadi sampah gitu dalam kehidupan sosial gitu, termasuk yang ada masalah-masalah, ada apa ya, ketidakadilan kita seringkali tidak menyadarinya. Ini kebetulan sudah datang Mas Faf, kita sambut saja langsung pada beliau. Persilahkan kita. Enggak CC ya. Selamat sore Mas Faf. Selamat sore. Gelap ya? Iya, lumayan gelap itu. Kok gelap sih? Bentar cari tempat aku. Ini apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Lampunya Ini gambar masih lancar ya Mas berarti? Iya. Cari lampu. Jelas nggak? Jelas ya? Iya, jelas. Ya. Ini kan tadi sebelum Mas Faf join kan aku bilang apa namanya, Mas Faf tuh seniman sekaligus filosof gitu. Oh iya. Itu. Nah, itu kan ada salah satu karyanya Mas yang bakal kita obrolin di sini kan teori sampah gitu. Ya bener ya Mas? Ya, itu mungkin bisa jelaskan dulu Mas, dari mana, apa sih itu teori sampah, dari mana asal usulnya, dan bagaimana sih untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu mungkin. Monggo Mas. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ditulis ya di dipin. Ini mungkin akan membahas satu atau dua teori sampah dan asal teori sampah itu tuh kenapa kok saya buat, terus ya gimana prosesnya pembuatannya dan gimana. Soalnya beberapa orang yang saya temuin itu tuh biasanya dia datang terus ya nanyain kayak gitu, teori sampah mana kayak gitu. Terus ya kalau saya ngomong belum buat kayak gitu atau belum ada, ya belum ada berarti kayak gitu. Belum saya upload berarti belum ada. Karena ini banyak orang yang bertanya teori sampah itu tuh apa kayak gitu. Teori sampah itu adalah sebuah reduksi dari kesalahan berpikir kayak gitu. Yang saya udah olah kayak gitu dari perspektif saya dan ya perspektif saya dan sangat subjektif kayak gitu. Saya olah lalu ada yang mengganjal kayak gitu, ada yang mengganjal beberapa saat kayak gitu. Ada orang yang menstatement atau menjustifikasi atau menghakimi sesuatu dengan dasar dan
sikap yang gegabah kayak gitu. Misalnya banyak hal yang kita maksudnya ungkapan kenapa saya namakan teori sampah kayak gitu, itu sebuah umpatan istilahnya, sebuah umpatan untuk kenapa sih ada orang toksik kayak gitu, kenapa sih ada orang yang memblunder pikirannya terlalu awam atau terlalu ceroboh kayak gitu di kehidupan kita. Itu ya karena dalam ranah sosialis itu sebagai media pembelajaran. Nggak mungkin kita misalnya ini di sekolah ada tata tertib sudah diatur, keburukan dan kecerobohan atau keburukan sisi-sisi negatif itu harus dipraktekkan kayak gitu. Dan yang cerobohnya, yang kenapa saya mengungkapkan di dalam sebuah teori, karena ungkapan itu tuh disikapi dengan blunder. Misalnya kekerasan di sekolah kayak gitu, kekerasan yang ada di sekolah itu teori nomor berapa ya, saya lupa. Saya ngamatin di situ perspektif ya sekolah tuh nggak pendidikan kekerasan tuh nggak boleh kayak gitu. Sebetulnya pendidikan kekerasan atau kekerasan dan lain sebagainya itu adalah bukan sistem yang salah kayak gitu. Kita nyalahkan Kemendikbud, kita nyalahkan tim pengajar, dan kita nyalahkan apa? Karena kekerasan yang ada di sekolah itu adalah aspek kebudayaan kayak gitu. Misalnya gini, beberapa orang dan hampir beberapa orang kayak gitu akan menceritakan saat dia mengajar, saya dulu itu tuh diajarin ngaji sama mbah saya kayak gitu. Kalau mbah saya bolos sehari ngaji, saat maghrib mbah saya pasti nempelin saya digebuk. Itu istilahnya kan storytelling dan mendeliver atau menyampaikan, saya melakukan sebuah kesalahan dan diperingatkan dengan cara kekerasan gitu. Nggak mungkin di dalam story itu tuh udah jelas kayak gitu, ada kesalahan terus tindakannya dengan sikap kekerasan kayak gitu. Nggak mungkin di suatu tempat kayak gitu di dalam kurikulum dari KTSP dan 2013 yang saya lewatin kayak gitu. Dalam tata tertibnya sebelum murid masuk kelas, murid harus ditempelin, enggak kayak gitu kan? Enggak gitu. Harus ada tindakan dulu, dan guru akan guru akan menindak murid kayak gitu atas dasar aksi dan reaksi kayak gitu. Terus ya itu salah satu blunder ketika yang dibahas itu tuh pemerintah harusnya kurikulumnya gini, harusnya gini. Sebetulnya saya bukan membela sebuah ketetapan atau sebuah solusi, karena beberapa teori yang nomor 20 itu saya teori nomor 18 itu saya nulis sebuah ledakan solusi itu menimbulkan serpihan masalah gitu. Menimbulkan serpihan masalah ketika misalnya sebuah solusi datang dinamakan Gojek kayak gitu. Apa maksudnya? Sebuah jasa pelayanan untuk maksudnya pembuatan sistem kerja yang istilahnya lebih freelance, lebih bebas, tidak tergantung tenggang waktu, dan itu lebih sistematis kayak gitu. Misalnya ojol itu menjadi beberapa renungan aku ketika membuat teori nomor 18 kayak gitu. Itu terus aku tulis ledakan solusi itu memberikan perserpihan masalah kayak gitu. Ketika ojol masuk terus dipuji-puji kayak gitu, ojek online menjadi solusi untuk transportasi dengan set. Nah, serpihan masalah itu timbul ketika konflik terhadap ojek online dan ojek yang offline yang offline gitu. Itu menjadi sebuah renungan ketika sebuah tindakan itu tidak perlu sebuah tindakan atau reaksi terhadap situasi itu tidak usah terlalu disikapi dengan gegabah
kayak gitu. Oke. Karena gini, saya paham karakter orang itu tuh beda-beda dalam menyikapi kayak gitu. Karena beberapa ranah kayak gitu, beberapa orang atau orang kayak gitu akan berpikir orang ini berpikir panjang dan orang itu berpikir pendek kayak gitu. Orang itu berpikir panjang dan orang itu berpikir pendek, dan daya pikir orang untuk menyikapi sesuatu itu berbeda-beda, jangkanya berbeda-beda kayak gitu. Jadi ya saya itu tuh dikhususkan untuk orang yang memang punya perspektif berpikir yang luas kayak gitu. Jadinya ketika saya bukan ketika saya membuat teori sampah terus langsung saya buat caption kayak gitu, itu bukan captionnya atau deskripsi yang ada di bawah keterangan itu bukan menjelaskan teori itu, tapi aspek-aspek yang harus dipikirkan kayak gitu. Karena teori sampah ini bukan menghakimi, wah misalnya yang deket lah, siapa Paleka ya? Paleka. Ya, itu Paleka. Di situ banyak yang berpikir dan banyak yang mengartikan. Oh, ini harus dipenjara, ini harus sebaiknya nggak dipenjara. Dan teori sampah kayak gitu tuh berhasil mengolah di sana. Mengolah harusnya ketika banyak yang pro, deskripsi akan menyikapi kontra kayak gitu, dan ketika banyak yang kontra akan menyikapi yang pro kayak gitu, karena harus tidak terlalu otoriter terhadap argumen kayak gitu. Argumentasi kita terhadap eksploitasi, misalnya gini, dengan argumentasi kita pendidikan harus dibuat menyenangkan dan lain sebagainya, kayak gitu. Pertama tidak semudah itu kayak gitu, tidak semudah itu. Kita belajar atau melakukan sesuatu itu dengan menyenangkan kayak gitu, karena toh orang yang melakukan kegiatan yang menyenangkan seperti liburan dan rekreasi kayak gitu, mereka di refresh, karena ya pada dasarnya manusia kayak gitu, pada dasarnya manusia itu tuh ya makhluk hidup, bukan kita berpikir sistem atau siklus yang ditempatkan agar benda mati bisa bekerja dengan baik di sana kayak gitu. Jadi ya itu yang saya pikirkan ini. Terus saya setelah di sana terus ingin sedikit membahas beberapa kayak gitu. Salah satunya teori nomor 009 ya kayak gitu. Karena teori itu tuh yang saya tulis itu ada yang memang ranahnya memang susah dicerna. Jadinya beberapa diksi saya renung. Yang teori yang ini memang sedikit ringan dan mudah dipahami ya. Ketika teori 009 itu kapitalisme akan berhasil ketika orang sukses disamakan dengan orang kaya kayak gitu. Di sana banyak sekali deskripsi saya itu timbul di kenapa saya membuat teori 009 ini ya. Misalnya mengangkat pengusaha yang tidak tamat sekolah itu tuh untuk menjadi contoh Pak gitu, menjadi contoh wirausaha atau menjadi contoh orang kaya. Ini saya tidak lulus SMA kayak gitu, tapi saya punya 29 gerai kayak gitu, 29 gerai atau ribuan gerai kayak gitu, gerai makanan atau belasan bisnis yang salah kayak gitu. Ketika nanti
ranah pendidikan bukan diatasnamakan sebagai sebuah solusi kayak gitu. Kayak misalnya ada pendidikan berbasis masalah. Jadi ada masalah kita pelajari, terus kita amati, terus kita berikan solusi, terus kita evaluasi kayak gitu. Itu dan lain sebagainya. Tapi di sini di ranah itu langsung memberikan hasil. Apa ya, pendidikan kapitalisme akan berhasil ketika orang sukses dikatakan disamakan dengan orang kaya. Saya akan berpikir gini, karena tujuan orang sukses itu tuh tidak diukur dengan materi. Pertama itu. Terus orang kaya kayak gitu. Terus apa yang kontra? Apakah orang miskin kayak gitu? Orang miskin bisa dikatakan orang sukses kayak gitu, atau variabelnya bisa disamakan, misalnya orang sejahtera atau misalnya orang apa kayak gitu. Orang pintar bisa dikatakan orang sukses atau orang berhasil. Nah, itu definisi yang tidak bisa diartikan kayak gitu, tidak bisa disamakan dengan yang lain kayak gitu. Penghasilanmu segini, kamu nanti S2 maka penghasilanmu akan meningkat segini, nanti kamu S3 maka penghasilanmu akan meningkat segini kayak gitu. Berarti kan ditimbulkan dari apa yang kita dapat kayak gitu. Jadinya S1 misalnya gaji saya S1 itu 1 juta, nanti S2 jadi 5 juta, terus S3 nanti jadi 10 juta. Itu dari perspektif apa yang kita dapat kayak gitu. Tapi dengan kamu punya, kamu berikan kayak gitu. Apa yang kamu berikan itu yang kita balik kayak gitu. Misalnya kamu sarjana, saya sudah menghasilkan skripsi kayak gitu. Saya sudah menghasilkan skripsi dan saya menjadi gelar. Yang saya berikan untuk orang lain dan negara adalah bertambahnya 1 orang pengangguran di dunia, di negara ini kayak gitu. Kan ya nggak lucu kayak gitu loh, nggak lucu. Kecuali misalnya gini, ada dokter ini nanti profesor, saya pembuat jurnal terhadap sistem pendidikan ini, saya pembuat jurnal knowledge atau wawasan yang dihantarkan dari orang yang mahasiswa yang tidak tahu ke orang yang sudah tahu kayak gitu. Dari dokter yang udah tahu ini saya sudah memberikan yang sudah saya berikan ini ke mahasiswa yang belum ada knowledge atau pendeliver penyampaian itu masuk enggak, itu yang menjadi problem kayak gitu loh. Itu yang menjadi problem karena meaning atau pengertian kayak gitu. Orang ini akan fase kayak gitu loh. Dosen ini salah satunya dosen ya, saya kasih contoh. Dosen ini akan fase, jadinya yang saya sampaikan tuh ini. Tapi yang pendeliver ke mahasiswanya nggak nyampe kayak gitu. Terus nanti dengan dengan contoh seperti itu kita bisa mengartikan dosen ini nggak bisa ngajar karena nggak bisa menyampaikan, tapi ada meaning yang lain, yaitu adalah kebebasan untuk berpikir dan mencari ilmu di sana. Nah, itu kan menjadi paradoks istilahnya. Jadinya antara kita bisa menyalahkan sesuatu, tapi kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya. Itu ada benarnya, tapi tidak benar semua, kayak gitu. Di situ yang menjadi tiap individu itu tergantung cara berpikirnya, tergantung cara menyikapinya. Ada yang bisa
lagi kayak gini. Ada yang dia itu nggak bisa berpikirnya itu memang tidak nyampe, tidak tapi dia nggak gegabah kayak gitu. Ya udah kayak gitu. Istilahnya cuek lah kayak gitu. Oh kayak gini. Ya aku nggak peduli si Paleka itu ngasih sampah atau enggak, ya nggak urus kayak gitu. Ya kayak gitu bisa. Jadinya ke ranah-ranah seperti itu tuh menjadi apa ya? Menjadi bahan atau sirkulasi teori sampah itu tuh bekerja. Jadinya menyikapi realita yang ada, terus yang ditanggapi dengan sebuah tulisan kayak gitu. Dan masih ada waktu nggak? Masih lumayan panjang ya. Mau nyampein apa aja? Silahkan Mas. Oh iya, masih panjang kayak gitu. Ya gini, pertama gini, misalnya statement, salah satu statement yang saya berpikir, Indonesia ini nggak maju-maju karena banyak yang korupsi kayak gitu, kayak gitu. Terus itu kan ada proses itu ya, pengendapan langsung berpikir dengan dengan lama. Betulnya kayak gini, Indonesia ini nggak maju karena banyak yang korupsi. Betulnya yang korupsi itu tuh cuma di Indonesia saja kayak gitu. Atau misalnya ini di zaman Fir'aun apa nggak ada yang korupsi kayak gitu. Di zaman Sriwijaya atau Majapahit itu apa nggak ada yang korupsi kayak gitu. Karena ya korupsi atau apapun, yaitu ya korupsi atau kejahatan yang dilakukan manusia itu terjadi berulang-ulang kayak gitu. Yang menjadi masalah adalah statementnya itu yang menjadi buntu kayak gitu, karena statement itu tuh akan dimarenas atau misalnya dijustifikasi. Misalnya itu teori nomor berapa itu aku nulis keyakinan itu tuh benar salahnya itu tuh menurut keyakinan atau mayoritas kayak gitu. Jadi itu tuh antara yakin atau dengan itu benar. Iya, langsung ikut-ikut berdasarkan mayoritas. Sedangkan keyakinan yang bisa kita yakini benar atau salah apa? Cuma dua, prinsip dan agama. Kayak gitu. Iya. Itu subjektif banget. Antara agama dan sama, tapi cara pelaksanaannya juga beda-beda orang gitu. Ya itu yang menjadi menjadi akan berkelanjutan di siklus yang lainnya, yaitu ketika koruptor atau kejahatan yang itu tuh salah kayak gitu, kejahatan yang udah diyakini itu salah, kayak UU ITE kayak gitu. UU ITE, bawain itu salah kayak gitu, menghujat ini salah. Tapi kita tidak masih ragu kayak gitu, kayak Paleka lah, kayak Paleka yang biar gampang ya, yang deket-deket ini, yang Paleka kayak gitu. Paleka ngasih sampah, kita mengatakan Paleka itu salah berdasarkan orang lain mengatakan salah, atau kita yakin Paleka itu salah kayak gitu. Jadi kalau ketika lain itu mengatakan Paleka salah, berapa banyak orang lain yang mengatakan Paleka salah? Udah banyak ini, banyak sekampung atau sekabupaten, sekecamatan, itu Paleka itu salah kayak gitu. Paleka salah, udah banyak kayak gitu. Tapi aku masih berprinsip, aku masih yakin kayak gitu, Paleka itu benar. Lah itu menjadi menjadi kontradiktif kayak gitu, bahwa ya antara keyakinan ataupun mayoritas itu akan naik turun. Kadang kamu yakin benar bahwa si ini dengan tindakannya membunuh orang atau membunuh orang untuk melindungi pacarnya, gitu, membunuh begal
untuk melindungi pacarnya. Oh ini benar kayak gitu, ini benar. Gitu. Tapi di lain pihak banyak yang mengatakan itu salah, kayak gitu. Itu berdasarkan sempat di penjara juga ya Mas. Iya, sempat di penjara juga. Itu ya salah satu apa ya? Salah satu bukan salah satu blunder sih. Salah satu penyikapan. Terus ya itu, aku masih bertanya kayak gitu loh. Ketika kembali lagi ke bidang korupsi kayak gitu, ke ranah korupsi yang di zaman Firaun ada, di zaman Rasul juga ada, korupsi seperti itu ada, di zaman Sriwijaya Majapahit dan sampai sekarang pun ada. Yang problemnya adalah teori ini akan diuji banding ke 10 atau 20 tahun ke depan kayak gitu. Dan ya itu yang kenapa saya membuat teori sampah ya Kak, biar teori ini tuh bisa diuji banding untuk apakah masih berlaku di kedepannya kayak gitu. Ya, saya memperluas deskripsi itu tuh agar itu menyakupi aspek dari masa lalu, masa sekarang dan masa depan kayak gitu. Saya masih berpikir ketika AI itu ada kayak gitu, AI itu ada, manusia itu akan tetap sama saja karena manusia itu tuh makhluk paling bisa beradaptasi dari si apa ya, perubahan iklim maupun perubahan teknologi dan perubahan apa kayak gitu. Generasi anak muda itu candu terhadap teknologi, terhadap kayak gini, mereka masuk pergaulan bebas, terus maksudnya pergaulan global atau apa ya, pergaulan bebas, globalisasi kayak gitu, globalisasi menyikapinya salah kayak gitu, menyikapi salah. Itu yang dikatakan, yang dikritik oleh generasi tua kayak gitu ya, kayak kita dan lain sebagainya, generasi kita. Terus aku neliti kayak gitu, bertanya, memang kesalahannya ada di generasi muda kayak gitu. Generasi muda yang sekarang, ketika kita nggak terbiasa terhadap smartphone, terus kita menyikapinya dengan sangat candu sekali, terus apa-apa smartphone, terus kita nggak terlalu bisa bersosial, dan norma-norma masyarakat mulai terkikis karena kita mulai memikirkan smartphone kayak gitu. Kita karena harus globalisasi kayak gitu, globalisasi. Terus aku berpikir di tahun 70-an atau 80-an itu disco itu datang kayak gitu. Budaya disco kayak gitu 80-an. Budaya disco itu tuh dari mana kayak gitu? Dari barat kayak gitu. Dan yang menggaungkan disco itu tuh diskotik, genre-genre disco merajalela di musik dan lain sebagainya itu dari mana kayak gitu? Karena gaya atau tren barat datang ke Indonesia disikapi oleh anak milenial, anak mudanya tahun 80-an kayak gitu. Jadi mereka kayak gitu. Jadi ya kritik itu nggak berlaku kayak gitu loh. Nggak bisa zaman anak muda zaman sekarang kayak gitu nggak salah kayak gitu, nggak mengerti ada, nggak mengerti ini. Wong anak muda zaman dulu juga gitu. Iya, semua punya tantangannya masing-masing gitu. Nah, kayak gitu. Jadinya ya itu problemnya ya itu, karena itu kan statement, itu penghakiman. Itu modelnya, narasinya penghakiman. Wah, anak muda zaman sekarang nggak tahu kayak gini, nggak tahu kayak gini. Itu adalah apa ya? Terus kita ya saya kaji kayak gitulah, kaji. Berarti yang menjadi problem adalah statementnya kayak gitu. Statementnya, misalnya aku kayak mau riset atau mau masih lihat kayak gitu, melihat kayak perubahan kebudayaan dan kebudayaan sosial kayak gitu, dan konflik yang terjadi. Misalnya TV datang saat radio bersinar kayak gitu di tahun
90-an kayak gitu, 90-an. Ketika televisi itu datang, terus banyak beberapa pengusaha, jika ada ya di filmnya siapa kayak gitu, ada filmnya Vino G. Bastian sama siapa itu artisnya itu ya. Itu narasinya ada di sana. Ketika para pengusaha itu tuh apa ya, kayak jengkel terhadap TV di tengah saat iklan-iklan radio itu ada, TV itu tuh apa ya, masuk ke pemukiman terus dinikmati kayak gitu, dinikmati oleh anak muda kayak gitu. Oh, anak-anak kecil lah menikmati televisi, dan ya orang tua terus memarahi kayak gitu, memarahi anaknya yang kecanduan televisi kayak gitu, kecanduan televisi. Dan ya terjadi sekarang ketika anaknya kecanduan smartphone, terus ya itu gagal menyikapi saja di sana. Oh iya, kayak kita terlalu asik ini Mas, sampai udah tanya jawab ini. Mungkin tak bacakan Mas juga. Ini ada beberapa pertanyaan, saya ambil yang mutu-mutu aja. Ini ada dari Askafala. Apakah menjadi orang benar itu bisa salah, dan apakah orang salah itu bisa benar? Nah, terus ada lagi ini Mas. Ini mungkin yang paling patut direnungi di pertanyaan-pertanyaan ini Mas. Cara menangani omongan-omongan sampah gimana biar nggak baperan? Nah, mungkin monggo bisa ditanya. Itu yang pertama maksudnya. Iya. Apakah menjadi orang benar itu tuh bisa menjadi salah, ataupun orang salah bisa menjadi benar? Pertama yaitu tergantung lingkungan. Karena yang menghakimi salah ataupun tidak siapa? Kita dan orang lain. Kita tadi ya. Iya itu. Kita dan orang lain kayak gitu. Misalnya gini, Allah mengatakan kita salah. Kita nggak ditegur kayak gitu. Kita nggak diberi sakit. Kita nggak mati atau apalah, dikasih wangsit sebegitu mudah. Kayak gitu, itu ada proses, kayak gitu, ada proses. Jadinya menjadi benar ataupun menjadi salah itu tergantung kembali ke tadi, itu sebuah keyakinan bahwa itu tuh benar, ataupun dari keyakinan kayak gitu, yang Anda yakini itu benar, atau dari orang lain kayak gitu, atau dari mayoritas kayak gitu. Dan kayak gini, kita diajarin makan pakai tangan kanan kayak gitu, makan dari tangan kanan. Emang salah makan dari tangan kiri kayak gitu? Kita itu kan langsung bertanya, kita diajarin makan yang benar itu tuh pakai tangan kanan. Terus ada pertanyaan, apakah salah makan pakai tangan kiri? Kesalahan ini tuh bisa kita yakini, atau makan pakai tangan kiri saya yakin itu salah, atau misalnya makan pakai tangan kiri kata orang-orang itu salah. Pasti yang kedua kan, kayak gitu. Orang-orang. Karena proses makan itu tuh kita lakukan saat kecil kayak gitu. Saat kecil, saat umur 2 tahun, 3 tahun kayak gitu ya, mungkin kita masih ajarin. Saat 4 tahun kita masih belum berpikir antara keyakinan, itu yakin atau tidak kayak gitu. Itu masih ragu-ragu kayak gitu. Nah, itu ada proses penghantaran keyakinan dari mayoritas, atau penghantaran mayoritas dari keyakinan kayak gitu. Misalnya ini kayak Muhammad Rasulullah kayak gitu. Rasul kan yakin Islam itu benar, nyampaikan ke umat, ke mayoritas, nggak semudah itu kan. Iya. Kayak gitu. Terus nanti ini ada lagi dibalik. Masyarakat Timur mengatakan bahwa kamu pergaulannya harus menutup aurat kayak gitu. Nggak boleh cowok dan cewek harus
dipisah kayak gitu, itu budaya timur kayak gitu, budaya timur kayak gitu. Itu dari masyarakat kayak gitu. Masyarakat dari mayoritas. Terus kamu nggak bisa yakin begitu aja kan? Harus oh iya ya saya mengikuti kata orang dulu kayak gitu. Terus nggak bisa kamu ngomong ketika di deliver kayak gitu, ketika disampaikan, oh Mas di rumah ini di penduduk sini warganya udah sepakat bila kayak gini. Misalnya ada peraturan anak jam belajar masyarakat itu jam 8 sampai jam 9. Itu terus rancu kayak gitu, saya nggak meyakini jam 9 itu tuh efektif untuk saya belajar, karena saya anak muda, saya biasa ngedit video atau untuk belajar sesuatu itu tuh pagi hari dini hari kayak gitu. Itu karena ya itu pertama, sebagai manusia jangan terburu-buru atau gegabah untuk menghakimi sesuatu, nikmatin dulu prosesnya. Itu yang yaitu kan proses reduksi atau recycle terhadap sampah itu tuh butuh proses. Dari sampah ini butuh dijadiin kompos, itu butuh proses. Dan kita sebagai manusia ini pertama tidak usah terlalu ambisius untuk harus gini. Nikmatin prosesnya. Karena manusia itu tuh dibentuk juga dari proses kayak gitu. Ya itu sih. Udah. Terus yang kedua itu apa? Gimana cara menyikapi omongan sampah kayak gitu ya? Biar nggak baperan. Ya. Biar nggak baperan. Iya, biar tidak baperan. Pertama kita harus terbiasa baper. Kayak gitu. Kita harus terbiasa baper karena mendewakan logika itu tuh membuat kita itu menjadi makhluk yang mati kayak gitu. Meskipun baperan kayak gitu, misalnya gini, kayak yang gampang ya, orang putus cinta terus baper kayak gitu. Terus dia itu kayak dia itu tuh kayak mengurung diri ataupun apa kayak gitu. Lah mengurung diri, merasa dirinya bersalah ataupun apa, karena perasaan itu tuh mengendalikan dia dalam arti dengan demikian perasaan itu akan memproses pola pikir kayak gitu. Misalnya ketika kamu mengurung diri, perasaanku tidak mood kayak gitu, perlahan pola pikir dari struktur dasar itu akan berpikir, kenapa aku merasa salah? Maksudnya misalnya dia jahatin aku, apa aku salahnya gini? Ketika aku tidak memberi kabar ke dia, apakah aku salah kayak gitu? Ketika hubungan ini sudah putus, apakah ini keburukan yang terjadi? Itu kan proses kita berpikir kan kayak gitu, dan kerangkanya itu dasar kan, dari dasar terus dikembangkan karena ya sebetulnya itu dengan itu pola pikir itu tuh akan kita terbiasa untuk mengkerangka, jadinya berpikir dari dasar dulu, terus kadang bertanya, salahnya kenapa aku salah gini, itu akan berputar terus. Lah, karakter orang beda-beda. Kadang dia itu tuh berpikirnya panjang, makanya dia itu move on-nya lama karena dia berpikirnya panjang. Aku nggak bisa kayak gini karena ini nanti ketika aku mau mulai hubungan baru kayak gini, aku bawa perasaan lagi, terus takut nggak takut mau gagal lagi dan lain sebagainya. Tapi karakter orang yang berpikir pendek, dia cuek. Habis putus langsung cari yang baru, karena daya pikirnya pendek.
Lah kayak gitu. Jadi bahwa perasaan itu memang perlu kayak gitu, karena itu yang menjadikan kita beda dari benda mati. Kayak benda mati, hewan aja juga ada perasaan kayak gitu. Mereka berpindah atau berhubungan atau berkomunitas di makhluk rimba, mereka juga berperasaan kayak gitu sih. Makhluk hidup semua berperasaan, gitu aja. Mungkin cukup ya Mas, kita akhiri ini udah mau mati soalnya. Oh iya. Mungkin ada sedikit pengumuman dulu ini sebelum mau ditutup. Ini acara IMM UGM, di rangkaian acara-acara IMM UGM besok Sabtu itu ada diskusi panel tentang apa dampak pandemi COVID-19 ini terhadap organisasi kemahasiswaan gitu. Itu ada postingannya di akun IMM UGM, mungkin bisa dicek, silakan registrasi dan ikuti diskusinya sampai selesai. Benar Mas? Mungkin pada closing statement nggak Mas dari Mas Faf sendiri, bagaimana kemudian teori sampah ini harus direnungi kembali, caranya ngerenungi kembali itu gimana gitu? Pertama kayak gitu. Dan ketika orang tanya bukunya teori sampah itu tuh kapan, saya nggak ambisius untuk membuat teori sampah jadinya bukunya tahun depan atau tahun kapan kayak gitu ya. Saya ingin membaca teori sampah ini tuh 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, ketika membenarkan 30 tahun ke depan keburukan manusia itu masih ada kayak gitu. Dan ya saya menulis ini dari peristiwa keburukan yang tahun lalu kayak gitu. Maksudnya tahun 2020, tahun abad 20-an kayak gitu. Kayak gitu. Ternyata ya itu manusia itu tuh hakikatnya itu tempatnya salah kayak gitu. Tapi apakah kita bisa menerima kesalahan kita dan kesalahan orang lain untuk disikapi dengan bijak kayak gitu? Wah, luar biasa. Jadi intinya kan jangan gegabah, ini masih trial and error gitu Mas. Jangan merasa benar sendiri terus dan lain-lain sebagainya biar nggak nyampah di tempat orang lain gitu ya Mas. Oh ya. Itu sih setidaknya yang tadi saya lagi jangan gegabah itu juga juga sifat naluri manusia sih. Anak muda yang terlalu terburu untuk mengikuti anak muda yang terlalu cepat menikah dan tanpa berpikir yang lain-lain itu terlalu gegabah. Orang tua yang memutuskan untuk bercerai terhadap istrinya itu juga terlalu gegabah. Gegabah itu juga ambigu. Kayak gitu, gegabah itu juga ambigu. Setidaknya sampai kapanpun gegabah itu juga ada. Cuma kita harus belajar dari gegabahnya orang lain sama gegabahnya kita. Karena tabiat manusia nggak ada yang sempurna. Mungkin Anda gegabahnya itu tuh jarang memperhatikan orang ataupun ya kayak gitu sih. Jadi berdamailah dengan diri sendiri dan pahami karakter keburukan diri sendiri untuk diperkenalkan terhadap orang lain agar orang lain bisa menerima. Kayak gitu. Iya, luar biasa. Mungkin cukup sekian Mas pertemuan kita dari ini. Ini teman-teman sudah kelihatan mulai ketrigger. Mungkin kita bisa bertemu lagi kapan-kapan di acara yang lain. Dan kalau teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan ke IG-nya Mas Faf aja, @fafdeksan gitu.